Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Siti Mahmudah. Ya, seperti biasa saya akan mendampingi Anda dalam menyempurnakan atau menyelesaikan untuk skripsi dan atau tesis atau penelitian-penelitian yang lain. Pada hari ini saya akan memaparkan persamaan regresi linier. Ya, jadi menyambung dengan paparan kemarin ya, periode yang tentang analisis regresi ya. Inti dari penelitian kita yang regresi linier tentunya adalah di hasil persamaan regresi liniernya. Nah, ada dua ya, jadi persamaan regresi linier sederhana ya yang rumusnya Y sama dengan A plus BX. Ya, kemudian regresi linier berganda Y sama dengan A atau B0 ya. A atau B0, BX1, Y1 ya. Jadi B1X1Y gitu ya. Jadi ininya variabel bebasnya lebih dari satu. Ya, oke, kita tentunya belajar persamaan regresi ini kan ini ya akan menjadi inti dari proses pembelajaran di dalam Anda menuangkan nanti di bab 4 skripsi maupun tesis. Ya, tentunya sebelum saya paparkan lebih lanjut untuk yang Anda subscribe ya, like, tentunya saya mengucapkan terima kasih karena bagaimanapun juga like, subscribe, kemudian Anda membutuhkan kita saling bersinergi gitu ya, sehingga pembelajaran untuk membuat skripsi dan tesis serta penelitian yang lain pun terus akan saya tuangkan ke YouTube ini. Ya, pembelajaran ini tentunya ya, manfaat atau tidak bermanfaat itu tergantung dengan kebutuhan Anda. Tapi insya Allah ini akan memberikan warna untuk penulisan skripsi dan tesis serta penelitian Anda yang lain ya. Barangkali Bapak Ibu dosen atau teman-teman yang terlibat dalam penelitian, tentunya ini menjadi hal yang sangat penting. Ya, baik, kita bicara regresi linier berganda. Apa sih regresi linier berganda? Jadi di regresi linier berganda itu kan hubungan secara linier ya. 2 atau 3 atau selanjutnya dari variabel independen dan variabel dependen terhadap variabel dependen. Sekarang pertanyaannya tentu, kok di sini ada independen, dependen, apa itu? Nah, saya mengingatkan kembali nih, variabel independen simbolnya kan X ya, ingat variabel independen itu simbolnya X. Ya, nah variabel apa ini? Variabel bebas ya. Kemudian variabel terikatnya adalah dependen Y. Ya, tentang variabel macam-macam tentunya Anda sudah paham ya. Kalau sudah melalui metodologi penelitian mata kuliah tersebut, tentu Anda akan paham. Nah, sekarang rumusnya, rumus persamaan regresi linier berganda. Jadi, saya akan fokuskan di persamaan regresi linier yang berganda atau simultan, ya, yang variabel bebasnya atau independen variabelnya apa? Ya, jadi lebih dari satu ya. Jadi ini biar Anda paham, oh ternyata ada variabel ya. Kalau kita sudah meneliti kan kita akan paham ya variabel-variabel yang dibangun itu seperti apa. Oke ya, kita lanjut tadi ya. Di persamaan regresinya Anda seperti ini rumusnya. Ya, nah tentunya kita akan beralih kalau kita sudah ke persamaan regresinya seperti apa.
Ya, kita kemarin sudah ke persamaan regresinya. Nah, kita akan lihat di sini persamaan regresi linier tadi ya, A atau B0. Ya, Y sama dengan A atau B0. Jadi Anda pilih salah satu saja. Pakai A bisa atau B0 bisa. Plus B1, X1, plus B2, X2, plus B3, X3. Atau Anda mau pakai estimasi ya. Jadi A plus estimasi X1 ya. Jadi estimasi 1 X1. Nah, ini bisa menggunakan ini dan diakhiri dengan plus E-nya. Ini juga iya ya. Jadi bisa ditambah ini ditambah untuk ke E-nya ya. Jadi ini bisa ditambah E-nya. Di persamaan ininya bisa kita tambah. Nah, sebentar ini ya. Jadi bisa ditambah dengan E. E-nya apa, Bu? E-nya tadi ada aspek errornya. Ya, kita pahami bahwa setiap penelitian pasti ya ada aspek errornya. Nah, ini yang Anda harus pahami. Ya, jadi ini kan rumusnya seperti ini. Ya, ini rumus persamaan regresi linier berganda. Nah, jangan bingung ya, masing-masing kan ininya berbeda-beda ya, dalam pembuatan variabel ini kan persamaan regresinya berbeda-beda. Ya, ini jadi ada estimate-nya tadi ya, estimate 1 X1 ya ini. Nah, ini adalah persamaan regresinya. Ya, persamaan ini hasil persamaan regresi tadi yang dari rumus persamaan regresinya baru kita tulis di sini Y sama dengan ya. Nah, Bu, ini kok 0, min 0,078. Tidak apa-apa gitu ya. Jadi hasilnya min 0,078 juga tidak apa-apa. Apa adanya. Kalau hasilnya min, tulis min ya. Jadi apa adanya. Jangan mereka-reka hasil penelitian. Nah, kalau di output SPSS ini ya. Jadi di output SPSS adalah di unstandardized coefficient. Ya, di sini di nilai B-nya. Jadi Anda nggak usah bingung-bingung, tinggal kita mengarah ininya seperti apa kan ya. Ya, jadi ini ya yang saya merah ini adalah persamaan regresinya. Ya, jadi ingat ini adalah persamaan regresi. Saya ini kan nah, ini persamaan regresi linier berganda. Nilai konstannya berapa? Min 0,167. Ya, locus of controlnya adalah X1-nya berapa? 0,202. Tuntutan tugas sebagai X2-nya berapa? 0,333. Budaya organisasi 0,531. Kalau Anda melihat persamaan regresi seperti ini, ya berarti apa? Anda akan ditanya, Bu, ini persamaan regresi ini punya makna enggak? Jelas punya makna. Dari angka ini, mana hasil penelitian Anda yang terbesar? Jawabnya adalah berapa? Dari hasil ini, mana yang paling besar? Jadi 0,531. Ya, jadi jawaban untuk yang paling besar adalah 0,531. Ya, ingat. Jadi kalau kita bicara hasil penelitian Anda yang paling besar berapa? Variabel apa? Maka Anda jawabnya adalah variabel X3 yaitu budaya organisasi sebesar 0,531. Ini adalah hasil penelitian Anda yang paling besar pengaruhnya. Ya, jadi selalu ditanya kan dari 3 variabel bebas yang Anda teliti, mana pengaruhnya yang paling besar? Kalau kita melihat di unstandardized coefficient, di B-nya ini adalah paling besar adalah berapa? 0,531, yaitu di budaya
organisasi. Jadi variabel budaya organisasi adalah pengaruh yang paling besar, yang mendominir ya. Jadi yang dominan adalah budaya organisasi. Nah, ini contoh yang kedua ya. Jadi sebentar saya lihatkan di sini ya, saya akan lingkari warna ungu ya. Jadi kita akan lingkari warna ungu dan ada nilai signya. Nah, di sini Anda pahami di sini. Jadi kita lihatnya adalah di B1X1 atau estimate 1X1-nya yaitu locus of control sebesar 0,202 ya. Berarti locus of control naik sebesar 0,202 maka akan menaikkan kinerja karyawan sebesar 0,202. Nah, nilai untuk X1 locus of control ini hasilnya signifikan. Karena apa? Nilai signya di bawah 0,05. Ya, ternyata signifikan ini, locus of control signifikan. Tuntutan tugas, nilai estimate 1X1 atau nilai B1X1-nya sebesar 0,33 memiliki nilai signifikansinya 0,002. Berarti apa? Berarti nilainya signifikan ya, karena di bawah 0,05. Ya, jadi dilihat warna merah sama warna ungu ini. Nah, budaya organisasi sebesar 0,531 ya, memiliki tingkat signya adalah 0,00. Berarti hasilnya signifikan karena di bawah 0,05. Ya, jadi apa? Dari 3 variabel bebas yang Anda teliti, ternyata hasilnya signifikan. Kenapa? Karena nilai variabelnya ya X1, X2, X3 ternyata memiliki tingkat signya di bawah 0,05. Paham ya? Ini. Jadi persamaan regresi ini adalah poin penting dalam skripsi Anda yang menggunakan regresi linier. Ya, ini Anda pahami di sini. Bu, nilai konstannya min. Min tidak berpengaruh, nggak apa-apa. Jadi kalau nilai konstannya min 0,167, posisi X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0. Atau sama dengan nilai sebelumnya. Nilai sebelumnya berapa? 0, min 0,167. Ya, jadi di persamaan regresinya seperti itu. Bu, ini nilai di konstannya min 0,167, nilai signya 0,417. Nah, nilai signya pada nilai konstan itu tidak diperhitungkan. Jadi yang diperhitungkan hanya di variabel X1 locus of control, X2 tuntutan tugas, X3 budaya organisasi. Ya, yang dilihat nilai signya. Nah, Bu, apakah bisa dari 3 variabel yang saya teliti, ternyata ada yang tidak signifikan? Apakah bisa? Jawabnya bisa. Ya, kita lihat di sini. Ini persamaan regresinya. Saya lingkarin ya sama biar nggak bingung. Ini nilai unstandardized di B ini adalah nilai signya. Ya. Kemudian warna biru kita lihat nilai signya. Signifikan nggak? Apakah bisa tidak signifikan? Bisa, gitu ya. Jawabnya bisa, tidak signifikan. Nah, saya kotakin ini biar nggak menyentuh angkanya. Ya, oke. Ini kita perbesar persamaan regresinya. Di unstandardized coefficient nilai B, nilai konstannya sebesar 5,450. Bu, kenapa nilai konstannya tidak diawali dengan angka 0 bacanya? Ya, ini 5,450. Tidak apa-apa. Kalau nilai konstan memang terserah ya. Jadi bisa kita tidak, memang salah satu di SPSS kita tidak bisa merekayasa angka.
Tetapi kita bisa melihat di situ, ya. Jadi bisa melihat di nilai konstannya mau 5, mau 10 tidak apa-apa. Nilai konstan atau tetap tidak berpengaruh ke variabel yang Anda bangun. Ya, jadi nilai konstannya 5,450. Nilai signya apakah diperhitungkan? Tidak. Ya, nggak usah dilihat. Tinggal disebut saja bahwa nilai konstannya atau nilai tetapnya ya di persamaan regresi linear berganda Anda sebesar 5,450. Nah, X1-nya adalah citra merek sebesar 0,459, memiliki tingkat signya sebesar 0,000. Berarti hasilnya signifikan. Kenapa? Karena di bawah 0,05. Nilai kepercayaan konsumen sebesar 0,434. Ya, hasilnya juga signifikan. Ya. Berarti apa? Berarti signifikan, berarti berpengaruh. Kalau signifikan berarti ada pengaruh. Ya. Nah, sekarang persepsi harga. Nilainya min 0,024. Sudah min, nilainya juga kecil. Ya. Ternyata hasilnya tidak signifikan. Karena apa? Di atas 0,05. Yaitu berapa? 0,829 ini. Ya, 0,829. Jadi di atas 0,05. Ya, ini cara membaca persamaan regresi linear berganda Anda. Ya, ini salah satu penelitian saya di sini kami ya. Jadi kami dengan 3 orang dosen, 2 orang dosen ya. Jadi kami bertiga meneliti ini, citra merek, kepercayaan konsumen dan persepsi harga. Ternyata hasilnya yang persepsi harga tidak signifikan. Nah, kalau tidak signifikan apa yang Anda lakukan? Kalau saya sebagai peneliti, saya tidak akan ngotak-atik angka itu. Biar saja tidak signifikan. Apa adanya. Ini real, biar tahu. Oh, ternyata persepsi harga terhadap loyalitas konsumen, harganya tidak berpengaruh. Mau harga murah, mau harga naik, tidak berpengaruh ke loyalitas konsumen. Ternyata loyalitas konsumen itu akan apa? Dipengaruhi oleh citra merek dan kepercayaan konsumen. Masuk akal juga gitu ya. Jadi ini kalau Anda deskripsi dan tesis ada menemui dari 3 variabel misalnya ya, 3 variabel bebasnya, 1 tidak signifikan, biarin saja. Ya, hasilnya biar tetap. Ini untuk kejujuran penelitian seperti ini. Bu, kalau saya meneliti 3-tiganya tidak signifikan, variabel bebasnya tidak signifikan apa? Berarti ada yang salah. Ya, 3-tiganya tidak berpengaruh, ada yang salah. Kita lihat di data tabulasi datanya. Ya, tabulasi datanya seperti apa? Ya, jadi di situ bisa dilihat. Ya, nanti di episode selanjutnya saya akan paparkan dari data mentahnya dulu gitu ya. Jadi biar ini dulu. Ini biar kita mencerna dari persamaan regresi linear berganda dulu. Nah, ini ya. Jadi ini persamaan regresi linear berganda, Anda lihatnya di output SPSS-nya seperti ini. Cara membuatnya bagaimana, Bu, di SPSS-nya? Ya, nanti kita belajar tab demi tab, ya, bertahap. Nanti kalau semuanya, waduh, bingung kita, ya. Nah, ini, jadi dipahami. Nilainya Anda akan bangun seperti ini. Jadi kalau persamaan regresi linear bergandanya, nilai konstannya kok 0,013, Bu? Tidak apa-apa. Biarkan saja, ya. Toh nilai konstan itu tetap. Posisi X1, X2, X3 sama dengan 0. Ya, atau sama dengan nilai sebelumnya. Nilai sebelumnya adalah 0,013. Itu ya. Jadi saya yakin di persamaan regresi linear ini Anda paham ya
ini ya. Jadi fokus benar ini saya biar Anda pahami. Nah, ini ya, ini persamaan regresinya tinggal Anda tambahkan. Nah, rumusnya ini. Jadi tinggal Anda tambahkan angkanya. Ya, misalnya mau saya perkecil dulu ya. Jadi misalnya, Bu, misalnya 0, berapa? Tinggal Anda tulis. Saya mau nulisnya pakai hitam saja. Ya, jadi Anda tinggal tulis saja Y sama dengan ya, atau Anda ketik kalau kan ini komputer Anda ketik. Ya, jadi nggak usah bingung-bingung. Misalnya ini tadi, misal 5 ya, koma berapa ya. Jadi Anda tulis saja apa adanya di sini. Ya, 7 berapa? 761. Nah, nggak apa-apa, 761 plus ya. Jadi Anda santai saja, hasilnya berapa Anda kerjakan. Ya, hasilnya minus, ya minus, tulis minus. Ya, ini misalnya hasilnya besar, Bu. Nah, 781x1. Ya, harus ada ditambahin variabelnya Anda. Ya, terus misalnya ini min, yang X2-nya min, tulis min, jangan lupa. Ya, misalnya min berapa? 0, ya, misalnya 0,171. Nah, ini biasanya kalau nilainya kecil begini tidak signifikan ya. Jadi kita juga paham kalau biasa nanti Anda otak-atik SPSS itu Anda akan paham benar itu ya. Jadi nilainya min Anda tulis min, nilainya plus Anda tulis plus ya. Jadi ini kalau hasilnya begini Anda akan enak ya. Ini kan sudah. Nanti saya ini kan ya. Ini angka 1, ini 5. Misalnya ini ya. Ini bacanya kan dari ininya Anda, persamaan regresinya Anda. Nah, setelah ini Anda akan lihat, Bu, coba dari X1, X2, X3 mana pengaruhnya yang paling besar? Mana pengaruhnya yang paling besar terhadap ini Y-nya mana? Misalnya Y-nya kinerja karyawan, X1-nya misalnya kompetensi, X2 misalnya motivasi, X3 misalnya budaya organisasi. Mana yang pengaruh paling besar? Oh, ternyata pengaruh paling besar adalah mana? X1 ya. Ternyata X1 ya, dilihat gede, nilainya besar. Ya, ini ternyata pengaruh paling besar adalah X1. Terus kalau ini minus, min 0,171, ini biasanya hasilnya tidak signifikan. Karena ini dari nilai estimate B-nya juga kecil ya, 0,171. Nah, ini berarti apa, Bu? Ya, berarti X2-nya minus, hasilnya negatif, maka Y-nya pun minus negatif. Ya, jadi X2-nya naik, maka Y-nya pun akan naik. Hukum ceteris paribusnya, ceteris paribus itu kan kenaikan X diikuti oleh kenaikan Y. X-nya turun, Y-nya turun. X-nya negatif, Y-nya negatif. Itu ya. Jadi ini hasil dari persamaan regresi linier berganda. Ya, pahami ya. Jadi dipahami betapa mudahnya membuat skripsi. Dari sini ya, tinggal Anda masukkan tadi di Y sama dengan ya. Jadi min 0,167 plus 0,202x1 plus 0,333x2 plus 0,531x3. Betapa mudah Anda menyelesaikan skripsi. Anda tidak perlu pusing-pusing membuat skripsi, membuat tesis, membuat penelitian. Semua ada. Google itu luar biasa. YouTube itu luar biasa. Tinggal Anda cari, pelajari. Ya, buku-buku juga banyak. Kalau malas baca buku gitu ya, terkadang kita sambil tiduran nih lihat YouTube. Ya, tinggal Anda pelajari. Ya, jadi Anda buka saja
di Siti Mahmuda Channel ini benar-benar akan mempermudah pemahaman kita terhadap persamaan regresi linier berganda. Ini inti dari hasil penelitian Anda. Ya, kalau tidak signifikan, tidak usah diotak-atik, biarin saja. Itu real, gitu ya. Jadi ini dari saya, tentunya semuanya kita kembali kepada pembelajaran yang ini, bahwa belajar itu sangat penting, dan saya yakin Anda semua mencermati ya untuk kesempurnaan skripsi dan tesis Anda. Sampai berjumpa kembali dengan saya nanti ya. Jadi kita akan terus berjumpa ini ya, tapi jangan lupa subscribe. Kemudian jangan lupa juga Anda bisa bertanya di komentar ya, di ring komentar Anda bisa bertanya, atau di email saya akan menjawab, insya Allah akan menjawab sesuai dengan ini Anda. Untuk apa? Menyempurnakan skripsi dan tesis Anda, menyelesaikan skripsi dan tesis Anda biar original ya. Jadi original dari dua tangan Anda, dari pikiran Anda, dari referensi yang ada. Baik, sampai di sini kita ketemu kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.